kedua dokter Dini dan minggu ketiga saya sendiri. Ya, PC-nya. Oke. Ini yang buku petunjuk blognya untuk mahasiswa. Ya. Jadi nanti bisa dibaca ini hubungan antara blog sebelumnya dengan ini. Kemudian apa saja caranya ya yang harus bisa dipahami oleh mahasiswa ya. Di sini ada semua. Oke, kemudian kompetensinya ini adalah topik-topiknya bahwa yang akan dipelajari adalah mengenai dasar sistem saraf, otak, CSF, dan meningen, medul spinalis, dan vaskularisasi dengan saraf pusat. Juga ada keislaman. Ya. Nah, di sini sudah ada kuliahnya, apa saja, dan praktikum serta clinical scale learning. Ya, CSL. CSL nanti ada fungsi luhur dan GCS serta meninggal sign. Ya, baik. Veterannya, satu, dua, tiga, ada skenario-nya. Ya. Nanti ada dipicu dengan skenario, kemudian dari skenario itu tentu banyak pertanyaan apa aja yang ditanyakan nanti bisa dilihat di skenario ya. Ini adalah tutorialnya 3 minggu. Kuliahnya ada 11 atau 11 ya 11 ya. Ada fisiologi ya, embriologi, histologi, dan anatomi ya. Serta aspek keislaman. Ini adalah praktikumnya, histologi, anatomi, ya, otak, ya. Nanti bisa di detailnya saat kuliah. Ini adalah keterampilan klinisnya, CSL-nya, kesadaran, fungsional, dan medicine. Nah, tugas blognya adalah ini. Jadi membuat video, ya, pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis. Ya, nanti panduannya ada di lampiran. Ya, ini ada 1 sampai 10. Ya, nomor 1, refleks tendon biceps dan triceps. 2, refleks brachioradialis dan ulna. 3, refleks patella dan tendon Achilles. Nah, kamu membuat. Jadi membuat video yang kamu periksa terserah. Temannya, ya, temannya boleh. Atau orang lain, bukan mahasiswa juga boleh. Yang penting mau diperiksa dan dibuat video, ya. Gitu. Jadi bisa melihat panduannya, mungkin bisa baca buku atau lihat di YouTube yang mungkin kalau yang sudah bagus itu kan ada. Ya. Ini tapi kamu buat sendiri, bukan mengumpulkan video YouTube, bukan. Membuat sendiri dan itu dikumpulkan nanti ya. Kemudian ada refleks Babinski atau refleks plantar, ya, ada Chaddock dan Oppenheim, Gordon dan Sever, Hoffman dan Tromer, Ursula dan Mendelbach Trio, Wising 1 dan Kernek, Wising 2 dan Ragu Wudu. Coba saya lihat lampirannya ya, apa saja panduannya. Ini saya stop dulu. Ya, ini. Oke, sudah terlihat. Ya, tugasnya ini 1, membuatkan sebuah video tentang pemeriksaan refleks fisiologi maupun patologi. Ya. 2, panduan pembuatan video pemeriksaan refleks. 1 atau A, lokasi nanti pinjam di lab scale ya. Ya jangan pas ada kegiatan, pas kosong. Pokoknya yang ada bednya gitu. Jadi seakan-akan kayak di rumah sakit, kayak di klinik gitu ya.
di bed pasien lab scale ya. Kemudian pemeriksa harus menggunakan jas lab. Jadi ada supaya seragam ya. Seragam, jas labnya putih ya. Ya putih semua gitu. Ya, kemudian pemeriksa laki-laki, pemeriksa pasien laki-laki ya. Kalau cewek ya cewek, kalau laki-laki ya laki-laki ya. Kemudian pemeriksaan ada wali salam, ya, ada perkenalan, ada informed consent, ya. Kemudian pemeriksa menyampaikan teknis pemeriksaan. Ini nanti akan dilakukan pemukulan pada misalnya gitu, kalau refleks tendon misalnya akan dipukul pakai hammer refleks. Nah, nanti harus disampaikan. Ini nanti dilakukan pemukulan di daerah sini, ya. Tidak usah takut, tidak sakit. Nah, ya. Tujuannya adalah yang F menyampaikan tujuan dari pemeriksaan untuk mengetahui refleks ya. Kemudian untuk mengetahui refleks dari uh, apa itu misalnya tendon Achilles ya tendon Achilles atau patella ya patella. Menyampaikan hasil pemeriksaannya. Ternyata hasilnya negatif atau positif ya. Jadi kalau positif normal. Kalau fisiologi kan positif normal, negatif kan bisa jadi dia menurun nanti itu. Ya. Ya, kemudian menyampaikan manifestasi sudah mengucapkan terima kasih. Sudah, Pak, terima kasih telah berkenan dilakukan pemeriksaan. Terus wassalamualaikum. Ya. Ini ada poinnya, ada nilainya semuanya. Durasi sesuai pemeriksaan. Jadi kita ada membatasi harus sekian menit karena memang tidak sama. Pemeriksaan masing-masing tidak sama. Terus tidak boleh ada tambahan iklan ya. Ya nanti ada iklannya apa? Nggak boleh ya. Oke. Angka ini 1 sampai 10 tadi itu nanti sesuai nomor NIM bagian ujung belakang ya. Misalnya 02 022 titik-titik 067 maka nomor 7 ya. Ya. Nah, ke bagian nomor 7. Nah, ya. Kalau 10, 20, 30 ya. Ya 10 atau 0 ya. 10. Nih ya. Jadi kalau 2 langsung setelah dilakukan ini maka dilanjutkan dengan pemeriksaan ini gitu ya. Ya. Kemudian video buat mulai minggu pertama ini sudah boleh kan sudah tahu nomornya ya, sudah tahu eh, dapat dapat nomor yang berapa sudah tahu, judulnya sudah tahu apa, refleks apa sesuai dengan nomor NIM-nya masing-masing ya. Mungkin satu kelompok bisa sama ya karena NIM-nya mungkin tidak urut ya, maka bisa sama. Kemudian hasil karya ini diserahkan ke tutornya pada minggu yang ketiga. Jadi 2 hari sebelum jadwal presentasi. Jadi 2 hari sudah dikumpulkan. Dok, ini saya mengumpulkan video ya hasil dari ini. Ya. Nah, nanti apa yang dinilai? Nah, ini ada nilainya. Nah, ini checklistnya ya. Menggunakan seragam sesuai petunjuk 10. Lokasinya di lab scale 10. Salam dulu 10 ya. Perkenalan ya. Perkenalan itu maksudnya identitas ya. Nah, kemudian yang concern yaitu menyampaikan maksud ya kalau akan dilakukan pemeriksaan setuju enggak gitu ya. Apa tidak keberatan, apa keberatan atau tidak. Itu. Kemudian teknis pemeriksaan disampaikan nanti ini akan dilakukan megang ini dipukul ininya. Kemudian tujuannya adalah
untuk mengetahui fisiologis ya, ya refleks fisiologis ya, di mana refleks fisiologis biasanya positif ya, dan itu tidak salah, artinya tidak sakit. Nah, ya, kemudian dari hasil pemeriksaan ternyata positif, maka ini normal kalau kan fisiologi. Kalau negatif, ya dibilang negatif ya, kemungkinan ada penurunan refleks. Ya, penurunan refleks nggak usah cari kenapa sebabnya, nggak usah. Ya, hasilnya aja terjadi penurunan refleks itu aja. Pemeriksa menyampaikan manifestasi klinis ya tadi ya. Nah, hasil pemeriksaannya tadi apa, terus langsung manifestasinya, langsung sekalian aja nyambung. Kemudian terima kasih dan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bisa 10, nilainya bisa 100. Bisa, tidak harus tapi. Ya tergantung kalau checklistnya kurang ya kurang. Ya, habis sudah. Ada pertanyaan dulu yang ini. Waktunya mulai minggu ini sudah boleh, minggu depan ini ya. Artinya minggu pertama sudah boleh melakukan. Pas libur ya boleh, terserah. Yang penting bisa memberitahu lab skill yang mana yang kosong kamarnya yang bisa dipakai. Nggak harus tempatnya lengkap ya, kan yang disyuting orangnya. Jadi yang penting ada bednya dan ruangannya kelihatan kayak di lab skill gitu, ya sudah. Kan ada lab skill yang masih yang dipakai tutorial itu kan ada bednya yang nganggur itu bisa. Yang penting kelihatan pakai berseragam ya, kemudian di bed pasien. Jadi seakan-akan di klinik itu seakan-akan. Nggak usah dikelihatkan semuanya bahwa saja ini di klinik, enggak usah. Yang difokuskan adalah tempat di mana yang akan dilakukan pengetukan misalnya gitu. Ya itu ya. Udah nggak ada pertanyaan ya ini ya. Sudah jelas ya. Nanti ini saya share nanti ini. Oke. Jadi ini sudah ya. Kemudian ini nanti bisa dibaca ya. Ya ini. Kemudian ini ujian khusus pos berulang atau remedi berapa persen ya, portofolio seyogyanya diikuti semuanya ya. Jadi banyak yang istilahnya ada yang kehadirannya nggak sampai 70% ya. Tapi pertanyaannya kok saya dapat E? Ya kan? Kalau 70 kurang dari 70% memang akhirnya tidak boleh mengikuti, nah, kan gitu ya. Jadi itu pengaruh semua di sini, itu ketentuan di sini itu karena masuk di uh, masuk di ranah penilaian ya. Yang ada di sini ada di ranah penilaian ya. Absensi pleno ya. Kemudian portofolio sepertinya gitu, tapi sangat membantu ya. Jangan dikira malah cuma gitu biar aja, ya membantu dia ya. Yang harusnya D jadi C, lumayan kan ya. Artinya harusnya B karena nggak portofolio jadi C, ah, kan emang ya gitu ya. Jadi itu eh, harapan saya kehadiran betul-betul minimal 75%. Ya, saya tidak harus mewajibkan 100%. Ya harus baiknya Pak 100%. Tapi kalau memang ada keperluan yang mendadak,
keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, ya saya tidak bisa uh, melarang karena itu memang keperluan. Ya, ini ya lengkap, pasti, valid. Ya. Pelanggaran ini ya, ini tentu nggak usah diajari kalau ini ngerti ya pelanggaran ini kayak apa kan itu ya. Pinter ya ini. Sanksi pelanggaran ya mesti ya ini kalau ketahuan ya ada sanksinya. Nah, blok ini sedang ada pelanggaran ringan, sedang, berat gitu ya. Nanti akan ada kalau memang ringan ya mungkin ada teguran aja mungkin ya. Nah, sedang mungkin teguran dan peringatan. Ya. UM-nya nanti seperti ini, residensi, OC ya. Nah, inisial ini Pak Zainul Fadli, Sarof ya. Nah, ya, ini ada YouTube ya. Nanti kamu klik di YouTube itu, kemudian pertanyaannya dijawab. Ada 8 pertanyaan. Ya, jelaskan bagian-bagian struktur sel saraf gambar tersebut. Silakan di ya. Nanti dibuka di YouTube itu. Ya, ini mengenai dasar-dasar sel saraf. Yang kedua baru sudah mulai ke agak berat sedikit ya. Bagaimana terjadinya demam, kasus infeksi, bagaimana orang itu kaku kuduk ya. Ada orang yang meningitis kok kaku kuduk positif ya. Kemudian kenapa kalau infeksi itu kok demam? Nah, tentu sudah pernah belajar ya ini. Kemudian eh, kok bisa dengan vaksinasi itu melindungi kan gitu ya. Kalau orang yang dulu sebelum ada COVID itu kalau harus umroh atau haji harus meningitis. Sekarang sudah enggak. Ya. Kemudian mekanisme bagaimana pemeriksaan karena sign, British sign ini harus bisa jawab karena kan ada di video itu juga ada kan ini. Terus pemeriksaan hasil pemeriksaan cairan cerebrospinal ya CSS atau LCS liquid cerebrospinal. Ya. Kemudian ini mampu menjelaskan dengan baik anatomi fisiologi. Ini adalah LO-nya ya. Anatomi fisiologi ventrikel, rangsangan mendingan, anatomi fisiologi vaskularisasi otak ya. Nah, ini. Jelaskan buat sekarang konsep tentang mendingan ya dan CSS fisiologi blood brain barrier itu masuk di sini. Yang kedua ya. Nah, keluhan nyeri pinggang bawah jalar sampai tungkai dan telapak kaki terutama sebelah kiri sejak 1 tahun yang lalu. Klasik test positif kanan dan kiri, kernik test positif kanan dan kiri, refleks tendon Achilles negatif, pemeriksaan Patrick yang kontrapatrik positif, bongkar kanan kiri, lakukan hipoestasi dari betis sampai diagnosis pasien adalah hernia nucleus purposus. Jadi ada HNP, ya HNP itu penekanan medulla spinalis oleh diskus vertebralis ya. Diskusi mencotot jadi mencotot itu keluar dari tempatnya dan menekan medulla spinalis sehingga akan terjadi gangguan seperti ini ya. Nah, maka di sini data masalahnya adalah jelaskan anatomi medulla spinalis, fisiologi, nyerinya kena apa, ya, tentu kan ada apa penyebabnya nyerinya ya. Kemudian bagaimana ya pemeriksaan lasik kok bisa positif. Nah, tentu yang dapat kebagian pemeriksaan lasik tes tadi bisa menjelaskan ini. Oh,
dia begini karena alasannya ini. Jadi kalau positif maka artinya ini, kalau negatif ya gini artinya ya. Mengapa terjadi hipoestesi? Kebal itu ya, hipoestesi. Artinya tidak kurang terasa ya. Tentu ada hubungan dengan saraf sensorisnya ya, sensoris. Nah, itu nanti tentu akan tahu anatomi dari medula spinalis ya. Jaras yang masuk membawa eh, apa membawa rangsangan sensoris itu yang mana, yang keluar sebagai rangsangan motoris yang mana ya, lewat radik mana ya, dan kalau ada penekanan maka dia akan terjadi gangguannya. Ini untuk bisa ya. Ya, kemudian ini jadwalnya saya kecilin dikit. Nah, minggu pertama ya, hari mulai sekarang ya, mulai Sabtu ini eh untuk tutorial introduksi kita ya, sekarang ya. Nanti Senin pagi itu tutorial ya, jam 7.30. Jadi eh, kalau misalnya ada dosen yang eh, ada pas ada jadwal lain, eh, boleh tukar di mana eh, yang kosong ya, yang kosong. Jadi kelompok berapa nanti akan eh, janjian sama dosennya, saya nggak bisa ini dek, bisanya kosongnya di mana ya, itu nanti silakan diatur sendiri sama tutornya. Oke ya, Senin, terus Senin itu dikasih dua jadwal karena eh, seharusnya mahasiswa langsung bisa menjawab saat itu juga ya, dan bisa diskusi ya. Tuh ya. Eh, kasih waktu 200 menit ya, supaya jangan buru-buru, kalau memang belum paham dibahas saja gitu. Sehingga tidak dua kali kerja ya. Kemudian Selasa embriologi kuliah pertama, kuliah kedua anatomi otak, kuliah ketiga saya sendiri ya, dan ada kuliah pengantar JSL oleh Dr. Anis, spesialis saraf ya. Nah, kemudian hari Rabu jam pertama sama kedua student day ya, jam ketiga tutorial kedua ya, kemudian cadangan waktu ya, jadi kasih 200 menit. Kamis kuliah keempat yaitu fisiologi struktur umum saraf, kemudian CSL ya, CSL dan praktikum histologi ya. Nah, ini switch ya. Jadi separuh CSL, separuh praktikum. Nanti tukar ya, jam ketiga keempat. Ya. Nah, kemudian hari Jumat SDL fisiologi sinaps. Ya. Kemudian pleno skenario 1. Ya, pleno 200 menit ya. Hari Sabtu ujian mingguan kuliah 1 sampai 4. Ya. Kemudian jam
Ketika ada kuliah ke-6, ya, kuliah ke-6, visual saraf dan organisasi potensial aksi, ya. Nah, ini kuliah 6, jadi 5, 6, 7. Lah, minggu kedua ini ternyata ada libur nyepi, ya, libur nyepi, ya. Lah, Selasa itu diperkirakan awal puasa, ya. Biasanya kalau awal puasa Unisma itu libur, ya. Nah, ini kebetulan kalau Muhammadiyah memastikan diri Senin karena dia menggunakan metode Ru'yatul Hisab. Sedangkan pemerintah sama NU itu menggunakan Ru'yatul Hilal, ya. Jadi melihat bulan dulu, ya. Kalau bulan pada minggu belum kelihatan, maka dianggap Senin belum tanggal 1. Nah, kalau minggu sudah belum kelihatan, maka kemungkinan Senin kelihatan karena sudah derajatnya sudah tinggi itu. Ya, Rabu tutorial pertama, ya. Eh, tutorial kedua, tutorial keduanya. Oh ya, tutorial pertama Rabu, kuliah lagi, kuliah, kuliah, kuliah dan kuliah full, ya. Kamis ini kuliah semua. Tutorial keduanya hari Jumat, ya. Karena ada libur 2 hari ini, maka mundur semua, ya. Tutorial Jumat, ada praktikumnya hari Jumat dan anatomi, ya, praktikum anatomi ini Jumat 2. Kemudian UM-nya tetap hari Sabtu, kuliah 5 sampai 8. Kemudian plenonya hari Sabtu minggu kedua ini jam ketiga dan keempat, ya. Ya, kemudian minggu terakhir ini banyak ujian di sini. Maka ujian responsif saya taruh di Senin, ya. Di sini tidak ada yang double ujian. Tiap hari satu topik. Hari Senin responsif histologi, hari Selasa OSC, hari Rabu ini tutorial, ya. Tutorial dan tutorial 1 Selasa, tutorial 2 Rabu. Hari Kamis ada responsif anatomi dan pleno. Hari Jumat UM 3, ya, dan presentasi tugas makalah. Ini yang video, UAB, ya, UAB, UAB ulangnya hari Senin. Ya, nanti cari jamnya. Mungkin jam-jam terakhir biasanya, ya, hari Senin. Ada pertanyaan? Belum, dokter. Ya, ini nanti bisa ditanyakan di WA kalau memang ada. Saya tunggu mungkin ada pertanyaan. Pesertanya 82, mungkin sebagian ada yang tidak ikut, ya. Nanti bisa disampaikan kalau ada yang mau tanya apa, dijawab aja sesuai dengan yang tadi, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, baik, saya akhirkan hari ini introduksi. Semoga apa yang kita lakukan, laksanakan nanti ke depan betul-betul